Selamat datang teman-teman, kembali lagi di Elang Maut, di mana kita membahas hukum dengan bahasa kampung. Jadi bisa mudah dimengerti. Sekarang kita sedang membahas berita yang terkenal akhir-akhir ini tentang Dr. Richard Lee. Kita baca dari Kompas TV dengan judul Kronologi Kasus Dr. Richard Lee diduga lakukan akses ilegal. Kini ditangkap dan terancam 8 tahun. Buy. Sekarang coba kita baca. Jakarta, Kompas TV. Dokter kecantikan Richard Lee ditangkap polisi terkait kasus dugaan pencurian data atau akses ilegal. Richard Lee diduga telah mengakses akun Instagram yang telah disita polisi secara ilegal. Akun tersebut sebelumnya telah disita sebagai barang bukti kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh artis Kartika Putri pada Desember 2020. Dr. Richard juga sempat ditangkap di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan pada 11 Agustus 2021 lalu. Penangkapan tersebut dilakukan karena Richard diduga melakukan akses ilegal dan penghilangan barang bukti, namun berujung pembebasan. Kali ini, Dr. Richard Lee kembali ditangkap lantaran kasus tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subdit Siber Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Rovan Richard Mahenu. Kasus yang pencurian data sudah P21 atau berkas dinyatakan lengkap. Jadi, kita panggil dia untuk proses pelimpahan kejaksaan, ujar Komisaris Rovan, dikutip dari kompas.com, Selasa, tanggal 28 Desember 2021. Atas kasus tersebut, Dr. Richard Lee disangkakan pasal 30 ayat 3, junto pasal 46 Undang-Undang ITE, dan atau pasal 231 KUHP, dan atau pasal 221 KUHP dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Oke, Vin. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu di berita sebelumnya di Detik News nih. Detik News 12 Agustus 2021. Judulnya beda status Richard Lee di kasus akses ilegal dan laporan Kartika Putri. Polisi menegaskan penangkapan Dr. Richard Lee terkait akses ilegal akun Instagram @Dr. Richard Lee tidak berkaitan dengan kasus yang dilaporkan artis Kartika Putri. Adapun status Richard Lee di kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri masih terlapor. Tersangka di LP yang kedua atau kasus ilegal akses dan pencurian barang bukti, kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Salubis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 12/8/2001. 2021. Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusril Yunus meluruskan kabar penangkapan Dr. Richard Lee yang ditangkap bukan terkait pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri, melainkan terkait akses ilegal terhadap akun Instagram yang telah disita oleh pengadilan. Ini terjadi illegal akses dan pencurian oleh seorang, kemudian dilakukan lidik dan sidik oleh penyidik. Berdasarkan lidik, ternyata yang lakukan illegal akses dan pencurian akun di barbuk penyidik ini dilakukan oleh RL atau Richard Lee, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi begini nih, kalau kita baca dari berita ini, kasus ini berawal dari Dr. Richard Lee mengupload di Instagramnya tentang kosmetik.
yang isinya membuat Kartika Putri sebagai brand ambassador atau iklan atau apa namanya ya terhadap kosmetik itu keberatan dia. Lalu dilaporkannya lah Dr. Richard Lee ini pencemaran nama baik. Nah, dalam proses hukum yang dilakukan penyidik terhadap kasus pencemaran nama baik tadi, ternyata diduga Dr. Richard Lee melakukan illegal akses terhadap akun Instagramnya yang sudah disita polisi katanya. Sampai di sini paham ya? Paham. Nah, sekarang dan ketika itu sempat Dr. Richard Lee ditangkap di Palembang dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Yang awalnya dikira orang kasus pencemaran nama baik, ternyata bukan, tapi kasus illegal access tadi. Jadi perkaranya yang sekarang mau naik ini ke pengadilan adalah bukan perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri, tapi perkara illegal access tadi. Itulah kira-kira ininya. Nah, sekarang coba kita bahas pasal yang dipersangkakan kepada Dr. Richard Lee. Pasal apa tadi? Coba kita lihat nih. Nih, kita nggak tahu ya. Tapi menurut Kompas TV ini pasal yang dipersangkakan adalah ini. Coba kita baca. Pasal 30 ayat 3. Junto pasal 46 Undang-Undang ITE dan atau pasal 231 KUHP dan atau pasal 221 KUHP dengan ancaman maksimal 8 tahun. Ada 3 pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 30 ayat 3 Undang-Undang ITE. Junto pasal 46 ini maksudnya di pasal 46 ini ancaman pidananya. Lalu pasal 231 KUHP dan pasal 221 KUHP. Jadi ada pasal di Undang-Undang ITE, ada pasal di KUHP. Sekarang coba kita lihat ya pasalnya. Pasal 30 Undang-Undang ITE ayat 3. Nah, ini dia, coba kita baca. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, itu dia pasalnya. Ada yang kita tidak boleh mengabaikan ayat 1 dan 2. Pasal 30. Nah, pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi. Ayat 3-nya yang dituduhkan tadi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain, ya. Sistem elektronik itu termasuklah Instagram, Facebook. Kalau kita mengakses Instagram orang, itu kita kena pasal 30 ayat 1. Kalau kita mengaksesnya dengan cara menjebol, merusak sistem pengamanannya, itu kita bisa dikenakan pasal 30 ayat 3. Ya. Itu sudah ada juga di penjelasannya pun ada. Di penjelasan undang-undang ini, di pasal 30 penjelasannya bahwa kalau kita merusak, menjebol sistem pengamanan dan mengakses sistem elektronik orang lain, kita bisa kena. Jadi kalau kita simpulkan pasal 30 ini, apabila orang dengan sengaja menjebol
pengamanan dan masuk ke sistem elektronik milik orang lain. Kenalah pasal 30. Pertanyaannya, apakah Instagram yang itu milik orang lain atau Milik milik dia. Richard Lee kan? Nah, ada pasal tentang barang bukti. Kalau kita merusak barang bukti atau merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, itulah diatur di pasal yang KUHP tadi, yaitu pasal 221 dan 231. Nah, coba kita baca pasalnya 221 ini. Pasal 221 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Oke. Ini maksudnya menyembunyikan pelaku kejahatan. Ya. Atau memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan. Kita bisa dikenakan pasal 221 ayat 1 angka 1 ini. Nah, yang keduanya coba baca. 2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menarik dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Nah, di angka 2 ini maksudnya barang bukti. Artinya siapa yang merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan sehingga mempersulit proses hukum, dia dikenakan pasal 221 ayat 1 angka 2 ini. Ancamannya adalah 9 bulan Atau pidana denda. Ulangi, ancamannya adalah 9 bulan penjara atau denda Rp4.500. Jadi kalau pasal 221 ini yang terkait dengan barang bukti diatur di angka 2 ini. Ya, siapa yang menyembunyikan, menghilangkan, menutupi barang bukti sehingga mempersulit proses hukum, dikenakan dia pasal 221 ayat 1 angka 1 ini. Ancaman pidananya 9 bulan. Lalu kita lihat lagi di pasal 231 yang tadi yang dipersangkakan tadi ya. Mana dia? Kakak. Ya. Nah. Baca coba pasal 231 ini. Pasal 231 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oke. Pasal 231 ini mengenai barang bukti juga ya. Yang disembunyikan atau diambil, mencuri barang bukti itu bisa dikenakan pasal 231 ayat 1 ini.
ancamannya 4 tahun penjara. Ayat 2-nya coba. Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang. Oke, ayat 3. Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, jadi pasal 231 ini ditujukan kepada pelaku yang merusak barang bukti, ya, mencuri barang bukti misalnya, mengambil barang bukti dia, dikenakan pasal 231 ini. Termasuk juga adalah orang yang menolong melakukan ini, ya. Kalau begitu apa bedanya dengan pasal 221 tadi? Kalau pasal 221 tadi itu terhadap barang bukti yang belum disita, ya. Belum disita berdasarkan penetapan pengadilan. Misalnya ada nih terjadi kejahatan lalu orang menyembunyikannya gitu, menutupinya supaya tidak ketahuan. Itu dikenakan di pasal 221 tadi. Tapi kalau barang buktinya sudah disita oleh penyidik dengan penetapan pengadilan, maka dikenakan pasal 231 tadi. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan. Pasal 221 ya, bagi barang yang belum dijadikan barang sitaan. Ya. Barang 231 sudah dijadikan barang sitaan. Ya, berdasarkan penetapan pengadilan ya, penetapan hakim. Nah, jadi kita sekarang kan sudah paham nih. Nah, si Dr. Richard Lee Dr. Richard Lee dipersangkakan melakukan 3 pasal tadi. Pasal 30 Undang-Undang ITE atau ya, pasal 221 KUHP dan atau pasal 231 KUHP. Kalau di pasal Undang-Undang ITE tadi, pasal 30 ayat 3 yang menjebol, merusak, paksa masuk, merusak sistem pengamanan, menjebol sistem pengamanan akun Instagram orang misalnya, dikenakan itu tadi kan. Nah, menurut Kevin gimana nih? Yang mana yang bisa dikenakan kepada Dr. Richard Lee ini? Jadi pasal yang dipersangkakan kepada Dr. Richard Lee ada 3. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang apa? Tentang mengakses sistem elektronik milik orang lain, ya, tanpa hak dengan cara menjebol sistem pengamanannya. Itu ancamannya 8 tahun. Diatur di pasal 46 Undang-Undang ITE. Begitu kan. Nah, sekarang kalau dia dipersangkakan melanggar pasal 30 tadi, berarti dia dituduh mengakses barang elektronik. Ulangi, dia dituduh mengakses sistem elektronik orang lain dengan cara menjebol sistem pengamanannya. Ya. Berarti kan harus dibuktikan bahwa dia memang menjebol akun Instagram itu yang katanya sudah disita oleh polisi. Kan begitu kan? Karena harus bisa dibuktikan itu. Nanti ahlilah yang membuktikan, ahli ITE lah yang membuktikan bahwa memang benar
Dr. Richard Lee mengakses Instagram itu, nanti ahli kan bisa tahu dia siapa yang membuka, siapa yang menghapus, yang mengakses ke dalam. Oleh ahli ITE tahu dia. Nanti ahli yang menerangkan bahwa memang benar Dr. Richard Lee yang mengakses Instagram yang sudah disita tadi. Ini kalau kita bahas pasal 30-nya ini kan. Pertanyaannya, ya kan, apakah Instagram yang diakses itu yang katanya sudah disita petugas itu bukan milik Dr. Richard Lee lagi? Gimana guys? Ken setuju soalnya. Ini kan kita bicara, kalau kita bicara pasal 30 Undang-Undang ITE, mengakses sistem elektronik milik orang lain. Dan memang Instagram Richard Lee bukan milik orang lain, enggak juga kan? Inilah yang nanti ahli-ahli hukum yang membahasnya. Tapi kan kita bicara orang bodoh beginilah. Ini kan pasal 30 mengatur tentang mengakses sistem elektronik milik orang lain. Jadi timbul pertanyaan, apakah Instagram yang sudah disita polisi tadi bukan milik Richard lagi gitu? Karena di sini karena pasal 30 ini bukan tentang barang bukti. Ya. Tentang mengakses elektronik, tentang mengakses sistem elektronik milik orang lain, bukan tentang barang bukti. Kalau tentang barang bukti diatur di pasal KUHP tadi 221 dan 231 kan gitu kan. Nah sekarang dia dituduh mengakses barang bukti atau mengakses barang milik orang lain. Gimana menurut Kevin, mahasiswa hukum yang baru nih? Kita jangan dulu ke KUHP-nya tentang barang bukti. Kita bahas dulu Undang-Undang ITE ini. Pendirian Kevin gimana? Kita nggak membela siapapun ya. Kita bahas hukumnya saja. Nanti keputusan biarlah hakim. Sudah tertulis di pasal 30 ayat 3 ini. Ya. Mengakses komputer milik orang lain. Ya kan? Ya. Berarti ahlinya harus membuktikan kalau komputernya itu kita bukan bicara komputer. Sistem elektronik. Berarti Instagramnya lah kita bahas ini. Berarti harus dibuktikan sistem elektroniknya itu bukan milik Richard Lee. Ya. Tapi yang diakses tuh milik Richard Lee. Kalau memang diakses kan. Tapi kalau sekarang kan Dr. Richard Lee mengaku tidak pernah mengakses. Berarti kan harus dibuktikan. Tadi Bapak bilang nanti ahli ITE yang membuktikan bahwa memang diakses. Ya, di sini ada beberapa permasalahan yang harus dijawab. Dr. Richard Lee memang mengakses Instagram itu harus dibuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua harus dibuktikan apakah akun Instagram yang disita polisi itu otomatis bukan milik Dr. Richard Lee kan? Karena pasal ini mengakses akun orang lain gitu. Apakah barang yang sudah disita polisi itu sudah bukan punya Dr. Richard Lee, atau siapa yang punya sekarang itu? Setelah disita sama petugas itu milik siapa gitu? Apakah milik petugas? Milik Richard Lee. Nah, kalau kita katakan milik petugas, bagaimana kalau misalnya ada sepeda motor dibuat untuk nyuri, diambil jadi barang bukti, terus itu milik petugas? Kan enggak. Pertanyaannya, barang bukti yang disita ini milik siapa sekarang? Nah. Dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, apakah memang sudah disita barang bukti itu pada saat itu? Disita dalam arti
sudah ada penetapan dari hakim. Karena alat bukti itu kalau dijadikan alat bukti barang yang disita dan dijadikan alat bukti wajib ada penetapan dari hakim. Ya, apakah sudah ada? Dan satu lagi nih untuk mahasiswa hukum ya. Penyitaan itu dilakukan dalam proses penyidikan. Artinya sudah tahap penyidikan dia. Nah, pertanyaannya apakah laporan Kartika Putri sudah masuk dalam tahap penyidikan? Kan gitu. Kalau masih dalam tahap penyelidikan pada saat itu, pasti tidak ada penyitaan. Belum ada penyitaan. Karena dalam tahap penyelidikan tidak boleh dilakukan penyitaan. Kita belum tahu ya. Ini biar mahasiswa hukum mengerti dulu bahwa penyitaan atau upaya paksa itu dilakukan dalam tahap penyidikan. Jadi timbul lagi pertanyaan, apakah laporan Kartika Putri pada saat Instagram itu disita sudah masuk tahap penyidikan dan ada penyitaan dan ada izin penyitaan dari hakim. Ini pun kita belum tahu ya. Nanti kan terbuka nanti di persidangan semua. Sampai di sini ada yang Kevin mau komentar, kita belum masuk ke kuhapnya. Urut-urutan dari laporan Kartika Putri. Lalu beralih ke kasus illegal access. Kayaknya paket aja masih banyak yang dipatut dipertanyakan. Contohnya yang ITE itu kan. Apakah akun Instagram itu milik Richard Lee atau sudah karena disita jadi milik orang lain. Jadi dan dikatakan bahwa Richard Lee-nya itu tidak mengaku mengaksesnya kan? Iya. Berarti kan tinggal pembuktian nanti oleh ahli ITE, dia bisa buktikan bahwa memang siapa yang mengakses ketahuan memang. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan kalaupun benar diakses, kalau benar juga kayak tetap aja gak memenuhi undang-undang ITE karena masih ada pertanyaan apakah itu punya Richard Lee atau punya yang disita. Iya. Kalau kita kaitkan dengan barang bukti, kalau menurut Bapak, kalau barang bukti tidak diatur di sini. Barang bukti diatur di KUHP. Ya. Berarti terpisah ya? Iyalah. Ini kan undang-undang ITE ini mengatur tentang larangan mengakses akun orang. Itulah sederhananya pasal 30 ini larangan mengakses akun milik orang lain tanpa izin. Itulah dia. Bukan tentang barang bukti. Nah, kalau tentang barang bukti itu tadi diatur di KUHP. Nah, pasal 221 dan pasal 231. Kalau pasal 231 barang bukti yang sudah ada izin sita dari hakim. Kalau pasal 221 barang bukti yang belum ada dalam tanda kutip barang bukti yang belum ada penyitaan. Nah, kalau dikatakan sudah ada penyitaan, ada penetapan dari hakim, berarti tidak masuk ke pasal 221. Masuk dia pasal 231 KUHP. Paham, Kevin? Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan. Pasal 221, kalau kita mengganggu-ganggu barang-barang alat bukti, barang bukti yang belum disita, disamar-samarkan dia supaya nggak ketahuan gitu, tapi belum diselidiki, belum disita oleh petugas. Kalau kita rusak-rusak kena dia pasal 221. Tapi kalau sudah disita dan ada izin penetapan dari pengadilan, kalau kita ganggu kena dia di pasal 231. Jadi kita udah sederhananya kita udah dapat 2 pertanyaan nih. Ya. Untuk undang-undang ITE, apakah akunnya itu
akun Richard Lee atau akun karena disita itu menjadi akun orang lain. Ya. Dan kalau dalam KUHP, apakah barang buktinya itu termasuk barang bukti yang sudah disita atau belum? Soalnya kan beda. Ya, betul. Apakah 221 apa 231? Kalau misalnya kita kalau dia belum disita, ya, artinya belum ada penyitaan dari pengadilan, artinya belum ada izin sita dari hakim, diganggu-ganggu barang bukti, itu dia kena pasal 221 ayat 2 tadi. Ancamannya 9 bulan. Bukan 8 tahun seperti yang di itu ya. 8 tahun undang-undang ITE. Kalau tentang barang bukti diganggu dan barang bukti itu belum disita polisi, itu kita kena pasal 221 ayat 2. Ancamannya 9 bulan. Nah, kalau barang bukti itu sudah disita polisi dan kita ganggu, itu kita kena pasal 231 Undang-Undang ITE. Ulangi. Kita kena pasal 231 KUHP, ancamannya 4 tahun. Ini tentang barang bukti. Bukan tentang Akses ilegal. Illegal akses. Kalau pasal tentang illegal akses terhadap barang bukti belum ada. Kan beda nih. Iya. Undang KUHP ini dibuat kan ratusan tahun yang lalu. Belum ada komputer, belum ada Instagram. Pasal 221 dan pasal 231 KUHP dibuat oleh zaman Belanda. Ya tentu belum ada Instagram. Bukan ditujukan ke Facebook, Instagram dan sistem elektronik ini. KUHP ini tidak ditujukan untuk sistem elektronik. Nah, kalau kita berbicara sistem elektronik berarti sudah masuk undang-undang ITE yang zaman sekarang 2016. Belum ada undang-undang ITE yang menjelaskan akses barang bukti. Belum. Nah, bagaimana menurut Kevin sebagai mahasiswa hukum? Dr. Richard Lee kena illegal akses menghilangkan barang bukti karena gak ada di undang-undang ITE tertulis tentang barang bukti dalam bentuk elektronik. Ya. Apa mereka kayak disatuin aja gitu kayak undang-undang ITE, KUHP, puk kena gitu. Nah itulah. Jadi kayak mempertanyakan keberadaan undang-undang ITE juga. Niatnya membuat undang-undang beda kan. Niatnya membuat pasal 221, 223 itu tidak sama dengan niatnya membuat pasal 30 Undang-Undang ITE itu kan. Kalau Undang-Undang ITE kan mengatur, membahas tentang elektronik, dunia maya, digital. Iya. Kalau KUHP 221 dan 231 kan bukan maya yang kelihatan. Orang zaman dulu belum ada maya. Jadi kalau misalnya ini perkara baru. Perkara baru. Bapak juga pengen tahu nanti persidangannya seperti apa gitu. Bagaimana nanti jaksa mendakwakan, membuat dakwaan terhadap Richard Lee ini dengan pasal-pasal yang tadi. Rasanya pembuktiannya gimana? Wah, ya, kita belum tahu kan. Barangkali memang bisa nanti dibuat analisa hukum sehingga masuk akal dengan menggunakan pasal ini. Hukum kan begitu. Jadi nanti kesimpulannya kan perbuatan Dr. Richard Lee itu ada. Lalu perbuatannya itu memang sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal tadi. Bisa nggak nanti didakwakan, dibuktikan itu di pengadilan? Kalau bisa, ya bagus lah ini. Kena deh. Ingat ya, ada tentang illegal access
bukan barang bukti. Tidak ada diatur tentang barang bukti di situ. Kalau pasal illegal access. Tapi pasal barang bukti itu diatur di KUHP tadi kan. Nah, kalau bisa misalnya dibuat dakwaan yang masuk akal dan memang perbuatannya ada, itu keren. Jadi gini, Cap, harus dibuktikan dulu perbuatannya itu ada, ya. Lalu baru dibuktikan pula dengan analisa hukum yang bagus bahwa perbuatan yang ada tadi memang sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ini. Itu baru hukumnya benar dia. Tidak boleh orang dihukum dengan ngarang-ngarang menurut pendapat ya semau kita, nggak bisa lah. Harus masuk akal dia. Masuk akal orang banyak ya kan. Bukan masuk akal saya sendiri gitu kan, nggak gitu. Nah, coba Kevin sebagai mahasiswa, apa analisamu? Mungkin masih emang pertama-tamanya perbuatannya harus dibuktikan terjadi lah, ya. Ada. Dan terjadi atau enggak, apakah perbuatan itu misalnya terjadi gitu kan? Apakah bisa disambungkan dengan pasal yang ada yang ditujukan ini? Ya. Pertanyaannya masih ada tadi. Apakah tindakannya itu berhubungan dengan pasal yang dituntutin? Iya. Jadi ada rentetannya kan. Ini kan kita kembali ke laptop. Ini berawal dari laporan pencemaran nama baik. Nah, pertanyaannya, laporan pencemaran nama baik tadi apakah sudah masuk tahap penyidikan atau belum? Kalau belum, berarti tidak mungkin ada penyitaan. Iya kan? Penyelidikan kan nggak mungkin menyita. Tidak mungkin hakim memberikan izin sita kalau masih tahap penyelidikan. Itu dulu yang terjawab dulu. Setelah terjawab bahwa itu sudah masuk penyidikan, maka barulah kita bisa kembangkan ke perkara ini. Kalau begitu Pak, kalau misalnya belum ada izin penyitaan, kasus pencemaran nama baik itu masih tahap penyelidikan, bisa nggak Pak? Bisa, tapi pasalnya 221 ayat 2 tadi, KUHP. Bisa juga dia, tapi yang ancamannya cuma 9 bulan. Dan karena bukan barang bukti ya? Karena bukan barang bukti, masih belum ada izin sitanya. Jadi artinya kan, kalau pasal 221, Bapak ulangi lagi, itu tentang orang yang merusak keadaan sehingga penyidikan jadi sulit gitu. Misalnya ada bekas-bekas dirusaknya gitu. Tapi belum datang penyidik, belum datang polisi, dirusak-rusak. Itu kena dia pasal 221. Tapi kalau barang buktinya itu sudah disita polisi atau sudah di polis lain gitu, dia masuk ke dalam, diakses, dirusak. Itu pasal 231 KUHP. Bukan ke undang-undang elektronik gitu. Undang-undang elektronik kan mengatur tentang illegal access. Bukan illegal akses barang bukti, bukan. Bapak tertarik ini kenapa? Bapak pengen tahu dakwaannya seperti apa gitu. Kalau dalam KUHP pidana, dakwaan kan nanti tuduhan jaksa kepada Richard Lee dibacakan nanti. Nah, itu menarik. Bagaimana dia merangkai, menganalisa sehingga perbuatan Dr. Richard Lee ini benar-benar memang melanggar pasal-pasal tadi gitu. Kalau dalam KUHP pidana tinggal dibuktikan apakah barang buktinya sudah disita atau tidak. Ya. Kevin lebih penasaran sama undang-undang ITE. Ya, undang-undang ITE. Soalnya jadi gak kepikirannya gimana cara kita membuktikan kalau akun Richard Lee itu milik orang lain. Ya, bukan milik dia lagi gitu ya. Apakah dengan menyita itu bukan milik dia lagi? Enggak.
nggak ada juga kesimpulannya kan. Jadi kalau Karena misalnya banyak barang bukti yang disita kan bukan milik penyidik kan. Ini hakim harus menyatakan dulu, harus ada kesepakatan bahwa barang bukti yang sudah disita bukan milik pemiliknya lagi gitu kan. Itu kan nggak ada aturannya. menarik. Kalau kita masuk ke barang bukti. Ah, Tapi kalau tadi kita ngakses akun orang tanpa izin, tidak ada kaitan dengan barang bukti, kena kita pasal 30 tadi. Tapi ini kan kaitannya tentang barang bukti. Jadi menarik lah Bapak merasa ini pembelajaran buat mahasiswa hukum. Ya. Nanti kita tunggu. wow sih kalau Kita harus percaya ya, kita harus percaya kepada penegak hukum ya. Ah, Karena nanti di pengadilan terbuka. Sekarang kan kita belum tahu nih. Tapi kalau sudah di pengadilan nanti kan terbuka dia. Oh ini. Nambah ilmu kita juga. wow sih kalau mereka bisa buktiin gitu. Kalau mereka bisa buktiin kalau akunnya itu bukan milik Ya. Richard itu. Berarti harus Bisa saja. pembuktiannya dengan logika hukum kan. Nah, Oke Vin ya. Kita lihat saja nanti persidangannya seperti apa. Dan putusan hakimnya seperti apa. Mudah-mudahan berkeadilan ya kan. Jadi memang benar-benar menegakkan hukum apa adanya. Ya. Kalau memang Dr. Richard Lee salah dengan perbuatannya itu dan memang ada perbuatannya, kita lihat aja. Karena ini nanti jadi jurisprudensi loh. oh iya soalnya baru Nanti ya. kalau putusan ini kan menjadi pegangan buat kedepannya Soalnya juga. baru banget. Iya, karena baru ini. Ah, Baru ada kasus seperti ini. Masuk pasal illegal access terhadap barang bukti yang disita. Sementara barang bukti yang disita ini pun apakah memang sudah disita dan ada izin penetapannya atau belum? Masih kita belum tahu semua. Tapi mahasiswa hukum inilah yang perlu kalian analisa juga nanti di kampus. Oke teman-teman, kita sudah bicara hukum panjang lebar, bahasa kampung, jadi bisa mudah dimengerti. Tetap bersama Lang Maut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Menjojoh kita Kerina.